Kaisar Naga Abadi Chapter 4181 Bahasa Indonesia. Bab 4181, Batas 9. Mengaum. Iblis Kaisar Dewa tingkat ketiga meraung dan membawa serta kekuatan dahsyat saat menyerang Luming. Tekanan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh tubuh Luming menegang. Kaisar Dewa tingkat ketiga pasti sangat kuat. Di dunia kuno, setelah Luming berhasil menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9, dia hanya bisa bertarung melawan Kaisar Surgawi tingkat ketiga dengan bantuan tongkat es misterius. Sekarang, Luming tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun. Dia mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Tubuh Luming bergetar dan semua sel di tubuhnya bergetar. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti Luming. Dia mengaktifkan semua jenis keterampilan rahasia dan melemparkan pukulan. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan kekuatan dahsyat yang menyapu ke segala arah. Kemudian, tubuh Luming bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Adapun iblis, tubuhnya hanya bergoyang sedikit. Kemudian, ia terus menerkam Luming. Kekuatanku tak tertandingi. Hati Luming tergerak. Dia menyadari bahwa kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan lawannya, dan dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertukaran tadi. Sekali lagi, coba beberapa gerakan lagi. Luming bergumam dan bergegas keluar untuk bertarung dengan pihak lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua sosok itu terus bertukar pukulan di udara. Pertarungan itu sangat sengit. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Namun, Luming masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia terpaksa mundur dalam setiap gerakan. Setelah lebih dari 10 gerakan, ia terpaksa mundur beberapa ribu meter. Dia merasakan tubuhnya mati rasa, dan sedikit darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kalau begitu, mari kita coba formula pertarungan dengan kekuatan tempur 7 kali lipat. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari tubuh Luming. Di lautan kesadarannya, seni simbol pertempuran bersinar samar-samar. Luming mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 7 kali lipat. Luming telah lama mengolah formula pertempuran hingga mencapai puncak kekuatan tempur 6 kali lipat. Dia dapat mencapai tingkat keberhasilan 100%. Setelah itu, Luming akan mengolah formula pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya 7 kali lipat setiap kali ia punya waktu. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Menara Penciptaan untuk mengolah keterampilan rahasia kuno, dia kadang-kadang membutuhkan waktu untuk memahami formula karakter pertempuran. Sekarang, dia telah berhasil mengembangkan formula pertempuran hingga 7 kali lipat kekuatan tempurnya. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak 100%, masih mungkin untuk berhasil sekali dari 10 kali. Dalam pertempuran tadi, Luming telah mencoba untuk memicu kekuatan tempur 7 kali lipat dari formula pertempuran. Dia akhirnya berhasil. Setelah memicu kekuatan tempur 7 kali lipat dari formula pertempuran, Luming menyerang lawannya lagi. Keduanya saling bertukar pukulan. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat lagi, lalu sesosok tubuh dengan cepat mundur. Itu masih Luming. Orang yang mundur masih Luming. Situasinya sama seperti sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Luming berubah. Sebelumnya, saat bertarung dengan iblis Kaisar Dewa tingkat ketiga ini, dia sedikit kurang beruntung. Luming bisa memperkirakan kekuatan tempurnya secara kasar. Di alam Kaisar Surgawi, dia dapat bertarung melawan musuh yang 9 tingkat lebih tinggi darinya. Totalnya ada 9 tingkatan. Jika berita ini tersebar, orang-orang akan ketakutan setengah mati. Perlu diketahui bahwa kandidat daftar pahlawan semesta hanya bisa melewati 4 tingkat. Mampu bertarung lintas 5 level sudah dikenal sebagai sesuatu yang tak tertandingi. Itu seperti teks asal-usul Dewa Perang. Adapun Luming, dia telah melewati 9 level. Akan tetapi, harus ada perbedaan 10 tingkat antara Kaisar Surgawi tingkat ke-9 dan Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Oleh karena itu, Luming berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ia mengira dengan mengaktifkan formula pertempuran itu, kekuatan tempurnya akan meningkat 7 kali lipat dan ia akan mampu melawan lawannya. Akan tetapi,
Ketika dia mengaktifkan peningkatan 7 kali lipat kekuatan tempur dari formula pertempuran, dia menyadari bahwa situasinya tidak berubah sama sekali. Dia masih hanya mampu bertarung melawan lawan yang 9 tingkat di atasnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tidak bisa mengerti. Ayo lanjutkan. Lu Ming terus mengerahkan segenap tenaganya dan menyerbu ke arah iblis itu. Kedua belah pihak terus terlibat dalam konfrontasi sengit. Namun, ia masih sepenuhnya ditekan dalam pertempuran selanjutnya. Ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak sebanding dengan lawannya. Ia terpaksa mundur dalam setiap tabrakan. Lu Ming bertekad bahwa kekuatan tempurnya selalu dipertahankan pada level di mana ia bisa melawan lawan yang 9 level lebih tinggi darinya. Dia menghilangkan 7 kali kekuatan tempurnya dan mempertahankan 6 kali kekuatan tempurnya, yang sama dengan 7 kali kekuatan tempurnya. Atau, ia dapat menggunakan 7 kali lipat kekuatannya dan meninggalkan sebagian kekuatan terlarangnya. Ia masih dapat bertarung melawan 9 level di atasnya. Mungkinkah bertarung melintasi 9 level adalah batasku? Lu Ming punya ide. Setelah berkali-kali mencoba, fakta membuktikan bahwa memang begitu. Lu Ming pernah berspekulasi bahwa tubuh tabu tidak mungkin berkembang tanpa batas. Pasti ada batasnya. Sekarang, terbukti bahwa spekulasi Lu Ming benar. Benar-benar ada batasnya. Di ranah Kaisar Surgawi, bertarung di 9 level adalah batasnya. Mustahil bertarung di 10 level. Tidak peduli berapa banyak lagi rune keterampilan rahasia yang diintegrasikan Lu Ming selanjutnya, ia memperkirakan bahwa kekuatan tempur maksimumnya tidak akan dapat terus meningkat. Setelah bertarung beberapa lama dan mencoba berkali-kali, Lu Ming yakin bahwa batas kemampuannya adalah bertarung melawan lawan yang 9 tingkat lebih tinggi darinya. Sudah hampir waktunya. Lu Ming merenung sejenak, lalu berhenti bertarung. Ia mundur dan berencana meninggalkan tempat ini. Dia datang ke Devil Canyon virtual untuk menguji kekuatan tempurnya. Sekarang setelah dia mengujinya, dia tidak perlu tinggal lama. Akan tetapi, Kaisar Dewa Iblis tingkat ketiga tidak menyerah dan menyerang Lu Ming sambil meraung. Sangat menyebalkan. Lu Ming mengerutkan kening. Tongkat mistis es muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah iblis itu. Dengan suara keras, iblis jahat itu meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Langsung membunuh. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia hampir tidak bisa melawan ahli Kaisar Dewa tingkat ketiga. Jika dia mengeluarkan tongkat es misterius, keberadaan seperti itu tentu saja akan langsung terbunuh. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan Devil Canyon virtual tanpa halangan dan kembali ke kediamannya. Asyik. Ketika Lu Ming hampir sampai di kediamannya, tombak hitam pekat diarahkan ke wajahnya. Kecepatannya sangat mengejutkan dan kekuatan serangannya juga mengejutkan. Tanpa berpikir panjang, Lu Ming melayangkan pukulan. Dentang. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan cahaya tombak hitam itu. Sesaat kemudian, tubuh Lu Ming bergetar hebat. Ia merasakan kekuatan yang mengguncang bumi menyerbu ke arahnya, menyebabkannya mundur dengan cepat. Sangat kuat. Kekuatan Qiu-Qiu. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang dan senyum muncul di wajahnya. Dia dan Qiu-Qiu sudah sangat akrab satu sama lain. Dia tidak perlu melihat untuk tahu bahwa orang yang menyerangnya tadi adalah Qiu-Qiu. Kekuatan serangan Qiu-Qiu sebenarnya telah melampaui miliknya. Seperti yang diharapkan, sebuah bola bundar melesat keluar. Itu adalah Qiu-Qiu. Dia berputar mengelilingi Lu Ming dan berteriak, "Lu Ming, bagaimana? Aku akhirnya melampauimu, hahaha." Qiu-Qiu tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Qiu-Qiu, basis kultivasimu telah menembus ke ranah Kaisar Surgawi. Tidak, bukan hanya itu. Lu Ming mengamati Qiu-Qiu dengan cermat, matanya terbelalak. Dia menyadari bahwa Qiu-Qiu tidak hanya telah menembus alam Kaisar Surgawi, tetapi kultivasinya juga telah jauh melampaui alam Kaisar Surgawi tingkat pertama. Bahkan, telah mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 200 tahun, kultivasi Qiu-Qiu sebenarnya telah melambung tinggi, melewati banyak rintangan secara berurutan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4182 Bahasa Indonesia
Bab 4182, Memburu para pengkhianat Istana Surgawi. Dengan kekuatan bertarung Qiu, ia mungkin dapat membunuh Kaisar Dewa tingkat keempat jika kultivasinya mencapai Kaisar Dewa tingkat ketiga. Tidak heran dia baru saja dikirim terbang oleh Qiu. Barangkali Qiu bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja, 200 tahun yang lalu, Anda membiarkan saya memakan harta karun itu dan saya hampir berhasil. Seperti yang diharapkan, saya berhasil tidak lama kemudian. Dalam 200 tahun terakhir, saya terus memurnikan harta karun itu dan kultivasi saya meningkat pesat. Saya mencapai Dewa Kaisar tingkat ketiga dan bahkan memahami beberapa keterampilan rahasia yang kuat. Qiu memperlihatkan sederet taring tajamnya dan terkekeh. Lu Ming benar-benar bahagia. Banyak senjata dewa rusak yang ditukarnya dengan Qiu sebelumnya tidak terbuang sia-sia. Semuanya sepadan. Sekarang, Qiu pasti akan sangat membantunya. Selain itu, dia hanya tahu bahwa kultivasi Qiu telah meningkat pesat, tetapi dia tidak tahu apakah kemampuan Qiu untuk bertarung lintas level telah meningkat. Berdasarkan pengalaman Qiu sebelumnya dalam memurnikan tombak patah itu, kemampuan Qiu dalam bertarung lintas level juga seharusnya meningkat. Dengan cara ini, kekuatan tempur Qiu semakin sulit diprediksi. Namun, semakin kuat kekuatan tempur Qiu, semakin baik. Qiu sudah menjadi Kaisar Surgawi tingkat ketiga, sementara aku masih terjebak di Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Aku harus memikirkan cara untuk menerobos. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasakan urgensi yang kuat. Sebelumnya, Lu Ming tidak merasakan banyak urgensi karena kekuatan tempurnya dapat terus meningkat. Tetapi sekarang, dia tidak bisa. Kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai batasnya. Tidak peduli seberapa banyak ia berlatih, ia hanya bisa melawan mereka yang 9 tingkat lebih tinggi darinya. Ia tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak merasakan urgensi? Sebab jika dia tidak berhasil menerobos, maka akan membuang-buang waktu, dan orang lain akan menyusul. Misalnya, tingkat kultivasi Qiu jauh melampaui dirinya. Jika kesayangan surga lainnya mendapat perjumpaan yang kebetulan, kultivasi mereka juga akan meningkat pesat. Jika saya ingin membuat terobosan, saya harus keluar dan mengambil risiko. Saya akan pergi melihat apakah ada misi di Istana Surgawi. Saya dapat menyelesaikan misi dan mendapatkan pengalaman pada saat yang sama. Saya juga dapat memperoleh beberapa poin prestasi. Lu Ming merenung. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan berencana untuk melihat apakah ada misi yang cocok. Namun, Lu Ming berhenti di tengah jalan dan mengeluarkan token identitasnya. Ini karena dia baru saja menerima pesan dari token identitasnya. Ada misi. Sungguh kebetulan. Lu Ming sedikit terkejut. Dia agak terkejut. Itu karena token identitas tadi berisi pesan dari petinggi Istana Surgawi bahwa Lu Ming telah diberi sebuah tugas. Itu hanya kebetulan. Lu Ming baru saja keluar dari pengasingannya dan hendak menerima misi, ketika misi itu datang. Berdasarkan instruksi misi, Lu Ming tiba di sebuah alun-alun besar. Ketika Lu Ming tiba, dia melihat sekelompok orang berkumpul di alun-alun. Orang-orang ini dibagi menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan sekitar 10 orang. Mereka semua adalah prajurit surgawi kelas 1. Lu Ming menyadari bahwa kelompok orang ini hampir semuanya mengenakan baju besi prajurit surgawi emas. Mereka semua adalah prajurit surgawi kelas 1. Sebagian besar prajurit surgawi kelas 1 berada di alam Tirk surgawi. Ada sekitar 12 prajurit surgawi kelas 1 dalam satu kelompok. Di depan rombongan prajurit surgawi kelas 1 itu berdiri sesosok tubuh berbaju zirah ungu emas. Ya Dewa Jenderal, lelaki berbaju zirah ungu emas itu adalah Jenderal Dewa. Ada 12 prajurit surgawi kelas 1 di depan setiap Jenderal surgawi. Lu Ming melirik dan melihat setidaknya 10 kelompok prajurit surgawi kelas 1. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Misi macam apa ini yang membutuhkan begitu banyak ahli? Lebih dari selusin kelompok orang semuanya adalah prajurit surgawi kelas 1 atau jenderal surgawi. Itu berarti lebih dari 100 ahli Tirk surgawi. Kamu, kemarilah, lewat sini. Ketika Lu Ming tiba,
mata seorang jenderal dewa bersinar seperti kilat. Dia melirik Lu Ming dan melambaikan tangannya. Lu Ming terbang dan menyadari bahwa hanya ada 9 prajurit surgawi di depan jenderal surgawi. Lu Ming mendarat di tengah 9 prajurit surgawi kelas 1. Tidak seorang pun berbicara dan mereka menunggu dengan tenang. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak tahu misi spesifiknya, dia yakin dia akan mendapat jawaban setelah beberapa saat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Tak lama kemudian, 12 prajurit surgawi kelas 1 berkumpul dalam kelompok Lu Ming. Bukan hanya itu saja, di belakang mereka juga ada jenderal-jenderal surgawi dan prajurit surgawi kelas 1 lainnya. Pada akhirnya, total 18 tim berkumpul di sini. Setiap tim terdiri dari seorang jenderal dewa dan 12 prajurit surgawi kelas 1. Baiklah, hampir semua orang sudah ada di sini. Sekarang, saya akan menceritakan misi berikutnya. Pada saat ini, salah satu jenderal dewa berbicara. Lu Ming dapat mengetahui bahwa jenderal surgawi ini berasal dari suku manusia surgawi. Di antara 18 jenderal surgawi, hanya 2 dari mereka yang berasal dari suku manusia surgawi. Status seorang jenderal surgawi dari suku manusia surgawi tentu saja lebih tinggi daripada yang lainnya. Semua orang menatap jenderal suci dari suku manusia surgawi dan menunggu dia melanjutkan. Misi kita selanjutnya adalah membunuh pengkhianat itu. Kata jenderal surgawi dari suku manusia surgawi. Memburu pengkhianat. Apakah ada pengkhianat di istana surgawi? Hati semua orang bergetar, masing-masing dari mereka menampakkan ekspresi terkejut. Di era istana surgawi menguasai alam semesta purba, dan hanya ada sedikit pengkhianat. Karena begitu pengkhianat muncul, itu sama saja dengan mencari kematian. Mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran istana surgawi. Kami rela mati demi istana surgawi. Seorang prajurit surgawi kelas 1 memanggil, sudah mulai menyanjung. Akan tetapi, lebih banyak orang tidak berbicara. Dan EBSP, bagus sekali. Pengkhianat yang kita kejar bernama Dewa Penguasa Mimpi, kata Zhao Feng. Jenderal surgawi dari suku manusia surgawi melanjutkan. Apa? Seorang guru surgawi. Itu adalah eksistensi di alam dewa surgawi. Astaga, bukankah kita akan mati saja jika mengejar dewa surgawi? Sebelum jenderal surgawi dari suku manusia surgawi itu bisa mengatakan sesuatu, seseorang berteriak kaget. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka semua terkesiap kaget. Pengkhianat kali ini sebenarnya adalah seorang guru surgawi. Lagi pula, bukankah sama saja dengan meminta mereka mengejar sang guru surgawi untuk mencari kematian? Mereka hanyalah dewa kaisar. Saat berhadapan dengan master dewa, tidak peduli berapa banyak dari mereka tetap akan mati. Apa yang membuat kalian semua begitu cemas? Apakah kalian pikir kami tidak tahu seberapa kuat dewa tertinggi itu? Bukankah konyol meminta kalian untuk memburunya? Jenderal dewa dari suku manusia surgawi berteriak. Semua orang menjadi tenang. Memang benar bahwa istana surgawi tidak akan pernah mengizinkan mereka memburu dewa penguasa karena itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Mereka hanya akan dikirim menuju kematian. Dan EBSP, dewa penguasa Dream Void adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara para ahli dewa surgawi, tetapi kita tidak perlu khawatir tentang ini. Dewa penguasa Dream Void secara alami akan ditangani oleh para ahli terkait. Kata Zhao Feng. Dan EBSP, target kita adalah murid-murid dewa penguasa alam mimpi. Kata Zhao Feng. Dan EBSP, meskipun murid-murid dewa penguasa alam mimpi tidak memiliki kultivasi yang sangat tinggi, mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi, mengerti? Kata Zhao Feng. Kata jenderal surgawi dari suku manusia surgawi. Dipahami. Semua orang membalas dan menghela napas lega dalam hati mereka. Dan EBSP, tetapi murid-murid Dewa Dream Void baik-baik saja. Dan EBSP, kami bukan satu-satunya yang mengejar dewa penguasa alam mimpi kali ini. Ada beberapa yang lain juga. Kami terutama mencoba mengepung beberapa rute dan mencegah mereka melarikan diri. Kata Zhao Feng. Dan EBSP, dewa-dewa Dream Void akan membawa beberapa murid ke kelompok sistem bintang Burning Heart.
Mari kita segera berangkat ke kelompok sistem bintang Burning Heart. Kata Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Ya. Semua orang menanggapi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4183 Bahasa Indonesia. Bab 4183, Bab 4183 Hati Penguasa. Kelompok bintang area hati yang terbakar merupakan kelompok bintang area tingkat tinggi. Kelompok bintang ini 100 kali lebih besar dari kelompok bintang area laut besi. Selama waktu ini, semua lubang cacing di kelompok area bintang jantung terbakar telah diblokir oleh para ahli istana surgawi. Luming dan yang lainnya menyebar di area bintang jantung yang terbakar. Setiap tim menjaga satu arah dan perlahan-lahan mengepung area inti. Dan EBSCP, begitu Dewa Mimpi Kosong dan muridnya muncul, mereka akan menyerbu ke depan dan memusnahkan mereka. Pada saat ini, di bagian utara gugusan bintang jantung terbakar, beberapa sosok tengah terbang dengan kecepatan tinggi. Jumlahnya total 4 orang, dan semuanya perempuan. Salah satu dari mereka adalah wanita parubaya, sementara 3 lainnya semuanya wanita muda. Jika Luming ada di sini, dia pasti akan terkejut. Ini karena salah satu dari ketiga wanita muda itu adalah Qiu Yue. Dan EBSCP, Qiu Yue adalah salah satu murid Dewa Penguasa Dream Void. Wanita parubaya itu tak lain adalah Dewa Penguasa Mimpi. Dan EBSCP, Dewa Penguasa Dream Void sangatlah kuat, dan dia menggunakan energinya untuk membawa ketiga muridnya melewati kehampaan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada teleportasi, meninggalkan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di belakang. Dan EBSCP, tetapi wajah dewa-dewa Dream Void masih muram karena dia tahu bahwa dirinya telah terbongkar. Istana Surgawi pasti akan mengirim banyak ahli untuk membunuhnya, dan apakah dia bisa melarikan diri atau tidak adalah masalah lain sama sekali. Ketiga muridku, kali ini, gurumulah yang melibatkan kalian. Dan EBSCP, Dewa Penguasa Mimpi mendesah saat dia terbang. Tidak, apa yang kau katakan, Tuan? Kehendak Tuan adalah kehendak kami. Jika bukan karena Tuan, aku khawatir aku sudah lama mati. Kakak senior, kau benar. Istana surgawi itu sangat hina. Kita tidak perlu berjanji setia kepada mereka. Sudah biasa untuk pergi. Kami pasti akan mendukung Tuan. Dan EBSCP, Qiu Yue dan 2 orang lainnya mengangguk mendukung Dewa Penguasa Dream Void. Murid yang baik. Namun, bahaya kali ini tidak dapat diprediksi. Jika kamu mengalami kecelakaan, cobalah untuk melarikan diri sejauh yang kamu bisa. Jangan khawatirkan aku. Terutama kamu, Qiu Yue. Kamu memiliki tugas yang sangat penting. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kamu pasti bisa sampai ke tempat itu. Dan EBSCP, ayo berangkat. Dewa Tuhan Mimpi hampa memperingatkan. Guru, mata Qiu Yue sedikit merah. Sejujurnya, Qiu Yue merasa jijik dan tidak rela saat dewa-dewa Mengsu dengan paksa membawanya ke istana surga pada awalnya, terutama setelah dia mengetahui bahwa Luming terjebak di planet induk ras naga setelah bertanya-tanya. Dia sudah berkali-kali ingin pergi ke planet induk klan naga untuk mencari Luming, tetapi dia dihentikan oleh Dewa Penguasa Mimpi. Dia merasa semakin kesal. Dan EBSCP, tetapi selain itu, Dewa Penguasa Mimpi benar-benar telah memperlakukannya dengan sangat baik, seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Dia telah mewariskan semua keterampilannya kepadanya, juga segala macam harta dan sumber daya. Dan EBSCP, seiring berjalannya waktu, dendam Qiu Yue terhadap Dewa Penguasa Mimpi menghilang secara alami. Bagaimanapun, hati manusia terbuat dari daging. Kamu mengkhianati istana surgawi dan masih ingin melarikan diri. Sungguh naif. Dan EBSCP, mati. Sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian angkasa hancur ketika sebuah tombak menembus udara menuju kekosongan mimpi dewa-dewa. Mengerikan, amat mengerikan. Saat tombak itu ditusukkan, tombak itu seakan-akan menembus lubang di seluruh alam semesta. Bintang-bintang di sekitarnya musnah satu persatu, bahkan beberapa bintang pun padam. Dan EBSCP, ini adalah serangan dari seorang ahli dewa surgawi, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan EBSCP, Dewa Penguasa Dream Void meringis, tubuhnya dipenuhi cahaya pelangi.
Dia kemudian mengulurkan jarinya, mengirimkan energi pelangi untuk menghantam tombak itu. Ledakan, seolah-olah dentuman besar alam semesta telah terdengar. Sebagian besar langit berbintang berubah menjadi kekacauan, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya musnah oleh kekuatan yang mengerikan itu. Mengerikan, amat mengerikan. Untungnya, planet-planet di dekatnya bukanlah planet yang dapat menyelamatkan kehidupan. Jika tidak, tindakan itu akan memusnahkan banyak sekali kehidupan. Asyik, tombak panjang itu bergetar dan terlempar kembali. Tombak itu ditangkap oleh tangan emas yang besar. Kemudian, sesosok tubuh kekar melangkah keluar dari kehampaan sambil memegang tombak panjang di tangannya. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan auranya yang mengerikan membuat langit berbintang bergetar. Dan EBSP, di sisi lain, tubuh dewa penguasa mimpi bergoyang saat dia mundur, pelangi cahaya melindungi Kyuyue dan yang lainnya. Dan EBSP, kalau bukan karena perlindungan Dewa Dream Void, mereka bertiga pasti sudah mati dalam energi mengerikan itu. Tuan Surgawi Yeshen, Anda datang sendiri. Dan EBSP, kamu. Dewa mimpi hampa menjadi pucat saat melihat orang ini, suaranya yang dingin diwarnai dengan kekhawatiran yang mendalam. Dewa Surgawi Yeshen sangat kuat bahkan di antara para guru surgawi, tidak lebih lemah darinya. Mengsu, mengapa kau mengkhianati istana surgawi? Istana surgawi tidak memperlakukanmu dengan buruk. Dewa Surgawi Yeshen berkata dengan dingin. Niat bertarungnya liar, dan auranya yang mengerikan menyebar, menyebabkan bintang-bintang di langit yang jauh bergetar. Yeshen, kau seharusnya lebih tahu daripada siapapun apa yang telah dilakukan istana surgawi. Kau seharusnya lebih tahu apa yang istana surgawi pikirkan tentang semua ras di alam semesta. Apakah menurutmu aku harus tinggal di istana surgawi? Dan EBSP, siapakah kamu? Dewa Dream Void bertanya dengan dingin. Wajah Dewa Surgawi Yeshen menjadi gelap. Sepertinya kau tahu banyak hal. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mengsu, serahkan hati Dewa Utama dan aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, kau harus tahu apa yang bisa dilakukan istana surgawi. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Kau menginginkan hati sang pencipta. Tidak mungkin. Dan EBSP, ayo pergi. Dewa-dewa mimpi Void menyalak dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, cahaya pelangi di sekelilingnya bahkan lebih intens. Selain itu, tiga warna adalah yang paling intens, ribuan kali lebih menyilaukan daripada matahari. Mimpi hampa jari surgawi. Dan EBSP, mati. Dewa mimpi hampa berteriak sambil mengulurkan jarinya. Jari yang dipenuhi cahaya 7 warna terbentuk, bahkan lebih besar daripada saat terbentuk, dan menghancurkan Dewa Surgawi Yeshen. Kemanapun ia lewat, kehampaan berubah menjadi kekacauan dan segalanya berubah menjadi ketiadaan. Sang guru surgawi terlalu kuat. Dia hampir berada di puncak alam semesta. Terlebih lagi, Dewa Penguasa Dream Void bukanlah Dewa Penguasa biasa. Kamu mencari kematian. Dewa Surgawi Yeshen berteriak dingin. Tubuhnya diselimuti kekuatan surgawi yang mengerikan, dan tombaknya yang panjang seperti pedang, menebas ke bawah. Tombak panjang itu melebar dengan cepat dan melintasi langit berbintang sebelum bertabrakan dengan jari 7 warna. Ledakan. Sebuah ledakan yang lebih dahsyat terjadi. Kehampaan itu musnah sepenuhnya, dan tidak ada yang tersisa. Dan EBSP, Dewa Penguasa Mimpi Kosong dan Dewa Surgawi Yeshen bergoyang pada saat yang sama, lalu mereka mulai bertarung lagi. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan menyelimuti Kyuyue dan 2 orang lainnya. Dengan ayunan, mereka bertiga muncul ratusan juta mil jauhnya. Cepatlah pergi ke tempat itu dan kirimkan jantung sang raja ke sana. Dan EBSP, ayo berangkat. Suara Dewa Mimpi Void bergema di telinga mereka bertiga. Menguasai. Kyuyue dan 2 orang lainnya berseru dengan air mata di mata mereka dan khawatir. Cepat pergi, aku akan baik-baik saja. Jika kau tetap tinggal, aku harus mengalihkan perhatianku untuk mengurusmu. Cepat pergi, ini perintahku. Dan EBSP, bunuh. Dewa Mimpi Hampa berteriak. Tuan, jaga diri baik-baik. Anda harus tetap hidup.
Qiu Yue menggertakkan giginya dan pergi bersama dua orang lainnya. Dan EBSCP, mereka pun mengerti, bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi beban bagi Dewa yang Maha Kuasa dan tidak akan memberikan pertolongan apapun. Kaisar Naga Abadi Chapter 4184 Bahasa Indonesia. Bab 4184, Bertemu Qiu Yue lagi. Dewa penguasa mimpi kosong dan Dewa Surgawi Yeshen terlibat dalam pertempuran sengit, sementara Qiu Yue dan dua dewa lainnya terus terbang ke arah yang mereka tuju. Pada saat yang sama, Lu Ming dan yang lainnya juga menerima berita tersebut. Pengkhianat itu telah muncul. Dewa penguasa alam mimpi telah dihentikan oleh Dewa Surgawi Yeshen, dan hanya menyisakan 3 muridnya. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk memberikan kontribusi. Jenderal Dewa di tim Lu Ming berkata, matanya berbinar. Jenderal Dewa ini adalah salah satu dari 2 Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Dia sangat kuat. Semua orang mengikuti Jenderal Suci dari suku manusia surgawi dan melangkah ke lubang cacing. Saat berikutnya, mereka muncul di langit berbintang yang tidak dikenal dan terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Mereka semua berada di alam tirk surgawi dan kecepatan mereka terlalu cepat. Saat mereka terbang, mereka bahkan lebih cepat daripada beberapa susunan teleportasi jarak pendek. Di alam dewa surgawi, orang-orang biasa akan menuliskan susunan transmisi jarak pendek di tubuh mereka dan dapat langsung mengaktifkan susunan transmisi di tubuh mereka untuk melakukan transmisi satu orang. Akan tetapi, pada kenyataannya, di alam tirk surgawi, susunan teleportasi jarak pendek yang terukir di tubuh sudah tidak terlalu berguna lagi. Itu karena keberadaan di alam tirk surgawi dapat menghancurkan kehampaan dan melakukan perjalanan di langit berbintang dengan kecepatan penuh. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada mengaktifkan susunan teleportasi jarak pendek. Selain itu, butuh waktu untuk mengaktifkan formasi teleportasi di tubuhnya. Mereka terus maju, meninggalkan sejumlah besar bintang di belakang mereka saat melintasi satu galaksi demi galaksi. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari depan. Sinar cahaya warna-warni berkelap-kelip dan bertabrakan. Seolah-olah sebuah bintang telah meledak, menerangi langit. Bahkan dari jauh, orang bisa melihatnya. Dan EBSCP, kita sudah sampai. Murid Dewa Penguasa Alam Mimpi telah dihentikan. Ayo kita serang. Ingat, dia mungkin membawa harta karun berharga dari Istana Surgawi. Jika kita bisa mendapatkannya, kita akan melakukan pelayanan yang luar biasa. Kata Zhao Feng. Jenderal Surgawi dari suku manusia Surgawi berkata dengan penuh semangat. Dia terbang dengan sekuat tenaga, meningkatkan kecepatannya saat dia terbang ke arah itu. Yang lainnya juga meningkatkan kecepatannya. Kaisar Dewa tingkat keempat. Mata Lu Ming berkedip-kedip. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi ini berada di alam Kaisar Dewa tingkat keempat. Secara umum, beberapa Jenderal Dewa biasa akan berada di alam Kaisar Dewa tingkat ketiga. Orang ini berada di alam Kaisar Dewa tingkat keempat dan dianggap ahli bahkan di antara para Jenderal Dewa. Adapun prajurit surgawi kelas 1 lainnya, kultivasi mereka biasanya berada di alam Dewa Kaisar tingkat pertama atau kedua. Tak satu pun dari mereka berada di alam Dewa Kaisar tingkat ketiga. Lu Ming mengukur kekuatan tempurnya. Dia dianggap kuat di tim ini. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan takut pada Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Pikiran ini hanya terlintas di benak Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan medan perang. Mereka sudah dapat melihat sosok-sosok dalam pertempuran melalui cahaya tabrakan itu. Di luar, ada sekelompok prajurit surgawi dan jenderal surgawi, sekitar 30 orang. Lu Ming memperkirakan seharusnya ada 3 tim, 3 jenderal surgawi dan 36 prajurit surgawi kelas 1. 3 wanita muda dikepung oleh pasukan surgawi. Saat melihat salah satu gadis itu, hati Lu Ming bergetar. Qiu Yue. Lu Ming hampir berteriak kaget. Untungnya, dia menahan diri. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Qiu Yue di sini. Dia tidak pernah menduga Qiu Yue menjadi salah satu orang yang ingin dia bunuh. Sungguh misi yang omong kosong.
Pada saat itu, Luming benar-benar lupa tentang misi Istana Surgawi. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu menyelamatkan Qiu Yue. Tenang, Luming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia menganalisis situasi. 3 tim yang mengepung Qiu Yue dan yang lainnya sangat kuat. Dari 3 jenderal dewa, 2 di antaranya merupakan dewa kaisar tingkat ketiga, sementara yang satu lagi telah mencapai alam dewa kaisar tingkat keempat. Ada juga 36 prajurit surgawi kelas 1 yang berada di alam dewa kaisar tingkat pertama atau kedua. Selain itu, mereka semua mengenakan baju besi prajurit surgawi kelas 1. Ketika diaktifkan, mereka dapat menahan serangan kekuatan penuh dari dewa kaisar tingkat ketiga. Pertahanan mereka cukup kuat, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah menyerang dengan gila-gilaan. Dengan cara ini, ancamannya pun sangat besar. Luming memandang Qiu Yue dan 2 orang lainnya. Sejujurnya, kultivasi Qiu Yue dan 2 lainnya mengejutkan Luming. Itu karena Qiu Yue dan 2 orang lainnya telah mencapai alam dewa kaisar. Mereka semua berada di alam dewa kaisar tingkat pertama. Setelah tidak menemuinya selama ratusan tahun, kultivasi Qiu Yue telah meningkat pesat dan dia telah melangkah ke alam tirk surgawi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu biasa saja. Bagaimanapun, Qiu Yue adalah murid dewa-dewa Dream Void, tokoh penting istana surgawi. Selain itu, dia telah mendengar dari jenderal surgawi dari suku manusia surgawi bahwa dewa-dewa Dream Void adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di alam dewa surgawi. Meskipun dia bukan anggota suku manusia surgawi, dia masih memiliki banyak kekuatan di istana surgawi. Di bawah bimbingan keberadaan seperti itu, dan dengan sumber daya yang luas di istana surgawi, akan sulit untuk tidak berkembang. Yang terpenting, bakat Qiu Yue sangat luar biasa. Dia memiliki hati Sein 9 lubang. Luming bukan lagi seorang pemula yang baru saja melangkah ke alam semesta yang sunyi. Dia pernah mencari petunjuk tentang hati Sein 9 lubang. Walaupun tidak banyak petunjuk dan tidak ada penjelasan rinci, dia dapat menyimpulkan dari beberapa kata itu bahwa hati orang suci dengan 9 lubang adalah bakat yang langka. Itu langka dalam sejarah dan memiliki potensi yang tak terbatas. Itu tak terduga dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dan itulah kebenarannya. Pada saat ini, Qiu Yue dan 2 orang lainnya dikelilingi oleh puluhan ahli. Jika bukan karena Qiu Yue, mereka bertiga pasti sudah kalah. Qiu Yue diselimuti oleh cahaya 9 warna, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan besar. Dia memegang pedang pendek yang memancarkan gelombang mengerikan. Dengan satu tebasan, cahaya pedang 9 warna dilepaskan, membelah angkasa dan alam semesta. Dia bertarung dengan jenderal dewa kaisar dewa tingkat keempat dan tidak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tingkat kekuatan pertempuran ini, sejujurnya, bahkan Luming terkejut dengan kekuatan tempur Qiu Yue. Tanpa diragukan lagi, pedang di tangan Qiu Yue adalah senjata pembunuh yang hebat. Akan tetapi, meskipun dia memiliki senjata pembunuh, tetap saja merupakan hal yang tidak masuk akal bagi seorang dewa kaisar tingkat pertama untuk bertarung dengan dewa kaisar tingkat keempat. Luming sangat jelas tentang perbedaan besar antara kaisar dewa tingkat pertama dan keempat. 3 tingkatan alam kaisar surgawi setara dengan 9 tingkatan alam kaisar surgawi. Dengan kata lain, Qiu Yue mampu bertarung dalam pertarungan yang 9 tingkat di atasnya hanya dengan satu senjata. Kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dari Luming. Hati orang suci yang memiliki 9 lubang memang luar biasa. Qiu Yue memblokir ahli kaisar dewa tingkat keempat sementara 2 wanita lainnya bergabung untuk memblokir serangan yang lain. Tak diragukan lagi, kedua wanita ini juga merupakan kesayangan surga yang tiada taraf. Mereka sangat berbakat, tidak kalah dengan para kandidat pilihan surga di alam semesta. Mereka juga menguasai senjata pembunuh yang hebat, dan mereka mampu menghalangi para ahli lainnya. Harus dikatakan bahwa ada terlalu banyak orang jenius di istana surgawi. Bahkan murid-murid inti para petinggi istana surgawi pun penuh dengan para jenius, apalagi mereka yang dari suku manusia surgawi. Untungnya, murid inti dari suku manusia surgawi atau tokoh penting istana surgawi tidak berpartisipasi dalam pemilihan daftar pilihan surga alam semesta.
Jika tidak, orang-orang dalam daftar pilihan surga alam semesta akan mengalami perubahan besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 4185 Bahasa Indonesia. Bab 4185, Lu Ming mengambil tindakan. Akan tetapi, meskipun Qiu Yue dan dua orang lainnya berhasil memblokir serangan itu, hampir mustahil bagi mereka untuk keluar. Itu karena para jenderal dewa dan prajurit surgawi kelas 1 memiliki baju besi tingkat jenderal dewa. Kekuatan pertahanan mereka terlalu kuat, seperti kura-kura, menghalangi semua arah. Dengan pertahanannya yang kuat, ia memblokir semua rute pelarian. Mereka akan mengepung Qiu Yue dan yang lainnya dan menunggu bala bantuan dari istana surgawi tiba. Kalau begitu, Qiu Yue dan dua orang lainnya hanya akan mati. Lu Ming dan yang lainnya telah tiba. Di sisi lain, Qiu Yue dan dua orang lainnya, serta para prajurit surgawi dan jenderal dewa, memperhatikan kedatangan Lu Ming dan yang lainnya. Perasaan kedua belah pihak benar-benar bertolak belakang. Wajah Qiu Yue dan dua orang lainnya tampak jelek dan hati mereka hancur. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan sangat merugikan bagi mereka. Para prajurit dan jenderal surgawi sangat gembira. Cepat kemari, kepung dan bunuh mereka. Salah satu jenderal dewa berteriak. Bunuh, serang, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Jenderal surgawi dari suku manusia surgawi yang memimpin mereka berteriak saat ia menyerbu ke medan perang. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Lu Ming tidak berekspresi. Dia mempercepat langkahnya tanpa suara dan mendekati jenderal surgawi dari suku manusia surgawi, menunggu kesempatan. Segera, tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan medan perang. Membunuh. Jenderal surgawi dari suku manusia surgawi berteriak ketika sebuah pedang muncul di tangannya. Dia menyuntikkan energi yang kuat ke dalam pedang itu dan hendak menebaskannya ke arah Qiu Yue. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Sudah waktunya. Tongkat es mistis muncul di tangan Lu Ming. Energi tabu mengalir ke tongkat es mistis dan dia mengayunkan tongkat itu ke jenderal dewa suku manusia surgawi. Untuk menangkap bandit, seseorang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Jika dia menyerang, tentu saja dia harus menyerang yang terkuat. Yang terpenting adalah menyingkirkan jenderal surgawi manusia ini. Prajurit surgawi kelas 1 lainnya bukanlah ancaman. Prajurit surgawi kelas 1 lainnya tercengang oleh situasi yang tiba-tiba ini. Mereka tidak pernah menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerang jenderal surgawi dari suku manusia surgawi. Bahkan jenderal surgawi dari suku manusia surgawi sendiri benar-benar tercengang. Pemandangan ini di luar dugaannya. Dia ingin menghalangi dan menghindar, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Tongkat es yang sangat besar itu menghantam kepala jenderal manusia surgawi dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang mengerikan itu membuat jenderal dewa dari suku manusia surgawi pucat pasi karena ketakutan. Akan tetapi, saat tongkat es yang sangat dalam itu hendak mengenai jenderal dewa manusia surgawi, pakaian perangnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan sebuah perisai cahaya muncul, menghalangi tongkat es yang sangat dalam itu. Dengan suara ledakan, jenderal dewa dari suku manusia surgawi terlempar seperti meteorit. Ia jatuh ke kejauhan dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Meskipun baju zirahnya telah menghalangi serangan tongkat mistik es di saat kritis, tubuh sucinya masih terluka oleh kekuatan dahsyat itu. Ia benar-benar dapat melindungi dirinya sendiri. Lu Ming mengerutkan kening. Adegan ini sungguh di luar dugaannya. Lu Ming telah memanfaatkan kesempatan yang baik untuk menyerang. Dia pikir dia bisa menghabisi jenderal surgawi dari suku manusia surgawi. Dia tidak menyangka bahwa baju zirah di tubuh lawannya akan mampu melindunginya sendiri. Baju zirah surgawi kelas 1 yang dikenakannya tidak memiliki fungsi ini. Mungkinkah karena baju zirah perang sang jenderal yang abadi? Atau karena ia berasal dari suku manusia surgawi dan baju zirahnya telah disempurnakan secara khusus? Bocah, kau cari mati. Kau cari mati. Pada saat ini, jenderal dewa dari suku manusia surgawi akhirnya bereaksi dan mengeluarkan raungan histeris. Dia sangat marah. Dia sangat marah. Dia dipenuhi amarah dan niat membunuh terhadap Lu Ming.
Baru saja dia hampir terbunuh dan merasakan ancaman kematian. Ia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, ia diselimuti oleh ketakutan yang tak berujung. Karena itu, dia ingin Luming membayar harga 1.000.000 kali lipat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luming ingin menyerangnya, itu tidak masalah. Selama Luming menyerangnya, dia harus membayar harganya. Membunuh. Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi itu berteriak. Pedangnya membesar dengan cepat dan dia menyerang Luming. Sinar pedang itu menembus udara dan membelah alam semesta menjadi dua. Sinar itu diarahkan ke Luming dan hendak membelahnya menjadi dua. Ayo, Luming sama sekali tidak takut. Energi tabu yang kuat terus mengalir ke tongkat mistik es dan dia memukulnya. Kedua senjata dewa raksasa itu beradu di udara, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian, tubuh Luming bergetar dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak melayang mundur. Dalam konfrontasi langsung, Luming sebenarnya bukan tandingannya. Suku manusia surgawi memang kuat. Luming punya pikiran. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia pasti bisa bertarung melawan Kaisar Surgawi tingkat keempat setelah mengaktifkan tongkat es misterius. Namun, Kaisar Dewa tingkat keempat secara alami mengacu pada Kaisar Dewa tingkat keempat biasa. Itu tidak termasuk sosok-sosok mengerikan itu. Sebaliknya, suku manusia surgawi terlalu berbakat. Bahkan anggota biasa dari suku manusia surgawi adalah para jenius dibandingkan dengan ras lain di alam semesta. Para kultivator suku manusia surgawi pada umumnya lebih kuat dibandingkan kultivator yang tingkatannya sama. Jenderal Surgawi Kaisar tingkat keempat dari suku manusia surgawi ini lebih kuat dari Kaisar Surgawi tingkat keempat biasa. Wajar saja jika Luming bukan tandingannya. Membunuh. Luming terdorong mundur. Seorang prajurit surgawi kelas 1 di belakangnya mengayunkan kapaknya ke arah Luming, mencoba menyelinap ke arahnya dan menjilat Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luming tiba-tiba menyerang Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi, bukanlah hal yang salah untuk menyenangkan suku manusia surgawi. Prajurit surgawi kelas 1 ini memiliki kultivasi Kaisar Dewa tingkat kedua dan sangat kuat. Namun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Luming. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia bahkan tidak menoleh. Punggungnya bersinar dan seberkas cahaya meledak. Ini adalah teknik aurora yang hebat. Semua jenis keterampilan rahasia tersebar di sel-sel tubuh Luming. Dia dapat melancarkan serangan dari seluruh bagian tubuhnya. Teknik cahaya ekstrim yang hebat itu bagaikan pedang surgawi yang menebas kapak pria itu. Dengan suara keras, kapak di tangan pria itu bergetar dan terlempar. Aurora tidak berhenti dan terus menebas orang tersebut. Tidak bagus, blokir saja. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka Luming mampu melancarkan serangan sekuat itu setelah dipaksa mundur. Dia sama sekali bukan tandingan Luming. Pada saat kritis, dia hanya bisa mengaktifkan baju besi prajurit surgawi kelas 1 untuk melawan. Teknik aurora yang hebat mengenai perisai cahaya yang diaktifkan oleh baju besi prajurit surgawi kelas 1 dan membuat pria itu terpental. Cahaya baju besi prajurit surgawi kelas 1 itu meredup. Mata pria itu dipenuhi ketakutan. Jika bukan karena perlengkapan surgawi kelas 1, dia pasti sudah terbunuh. Luming mundur agak jauh dan menenangkan dirinya. Pada saat ini, orang-orang di pihak Qiu Yue juga bereaksi. Qiu Yue dan dua orang lainnya sangat penasaran, mereka tidak tahu mengapa tiba-tiba terjadi konflik antara para prajurit dan Jenderal Surgawi. Luming sekarang dalam wujudnya yang sekarang. Tentu saja, Qiu Yue tidak dapat mengenalinya. Pengkhianat. Para prajurit surgawi dan jenderal dewa yang mengelilingi Qiu Yue dan dua orang lainnya sangat marah. Tindakan Luming jelas mengkhianati istana surgawi. Mari kita serang bersama dan bunuh pengkhianat ini. Jenderal dewa dari suku manusia surgawi yang disergap Luming meraung dan menyerang Luming lagi dengan pedangnya. Mata Luming berkilat karena niat membunuh yang dingin. Dia memegang tongkat mistik es dan menyerbu. Terdengar ledakan keras dan Luming mundur lagi. Qiu, bunuh. Saat Luming mundur, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan Qiu terbang keluar.
Kaisar Naga Abadi Chapter 4186 Bahasa Indonesia. Bab 4186, Bab 4186 bergabung melawan musuh. Setelah Luming bertukar pukulan dengan Jenderal Surgawi dari suku manusia Surgawi, dia melepaskan Qiu-Qiu saat dia mundur. Begitu Qiu-Qiu terbang, tombak itu berubah menjadi tombak hitam dan menusuk ke arah Jenderal Dewa Manusia Surgawi, namun tombak itu masih juga menusuk ke dalam baju zirahnya. Ledakan. Dengan suara ledakan yang menggetarkan bumi, Jenderal Dewa dari suku manusia Surgawi terlempar. Perisai cahaya yang dipancarkan oleh baju perang Jenderal Dewa bergetar, tetapi masih belum hancur. Baju zirah sang Jenderal Surgawi itu begitu kuat, jauh lebih kuat dari baju zirah prajurit Surgawi kelas 1. Baju zirah prajurit Surgawi kelas 1 dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari Kaisar Dewa tingkat ketiga, sedangkan baju zirah Jenderal Surgawi dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari Jenderal Surgawi tingkat ke-6. Sekalipun kekuatan serangan Qiu-Qiu kuat, namun kekuatan itu beberapa kali lebih lemah dibandingkan dengan Kaisar Dewa tingkat ke-6. Pertahanan yang kuat, persis seperti tempurung kura-kura. Anak kura-kura, aku datang. Ambil satu gerakan, dua gerakan, akan kena. Qiu-Qiu meraung dan menyerang Jenderal Surgawi Manusia. Tombak hitam yang telah diubahnya menyerang Jenderal Surgawi Manusia dengan ganas. Kau cari kematian. Jenderal Dewa Suku Manusia Surgawi itu meraung marah. Dia benar-benar terlempar. Hal ini membuatnya marah, dan matanya merah. Dia tidak menginginkan apapun selain memotong Qiu-Qiu menjadi 8 bagian. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan mengacungkan pedangnya, menyerang Qiu-Qiu dengan ganas dan melawannya. Pedang dan tombak saling beradu, menimbulkan ledakan dahsyat. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, tetapi Jenderal Surgawi dari suku manusia Surgawi ditekan dan dipaksa mundur. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Jenderal Dewa dari suku manusia Surgawi berteriak kaget. Kultivasinya jelas satu tingkat lebih tinggi dari Qiu-Qiu, tetapi dia sebenarnya sedang ditekan. Perlu diketahui bahwa dia bukan ras biasa. Dia berasal dari suku manusia Surgawi. Meskipun suku manusia Surgawi tidak memiliki banyak anggota, mereka sangat berbakat. Bahkan anggota suku manusia Surgawi yang paling biasa pun akan dianggap sebagai jenius di antara ras lain di alam semesta. Namun, Qiu-Qiu masih mampu melewati satu level dan menekannya. Bagaimana ini mungkin? Namun, kenyataan itu kejam. Dia memang sedang ditekan oleh Qiu-Qiu. Kemampuan Qiu-Qiu untuk bertarung di atas levelnya memang meningkat pesat. Melihat kemampuan Qiu-Qiu, Luming merasa lega dan gembira. Di ranah Kaisar Surgawi, kesenjangan antara setiap level diukur oleh ranah Kaisar Surgawi. Hanya mereka yang 3 level lebih tinggi yang dapat bertarung melawan mereka yang 3 level lebih tinggi. Di sisi lain, para Jenderal Dewa dari suku manusia Surgawi pada awalnya sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada para pembangkit tenaga listrik biasa pada level yang sama, sehingga Qiu-Qiu masih mampu menekan mereka. Luming memperkirakan bahwa jika Qiu-Qiu diukur berdasarkan alam Kaisar Surgawi, ia dapat melawan lawan yang setidaknya 6 tingkat lebih tinggi. Sebelum Qiu-Qiu berhasil menembus level tersebut, ia hanya dapat bertarung di 4,5 level paling banyak. Kali ini, dia telah memurnikan beberapa jenis senjata dewa rusak yang berharga, terutama beberapa yang bernilai 1 juta poin prestasi. Itu sangat membantu Qiu-Qiu. Kemudian, mata Luming berkedip dan dia menyapukan pandangannya ke arah prajurit Surgawi kelas 1 di sekitarnya. Kemudian, dia bergerak langsung dan melancarkan serangan, menyapu tongkat mistis esnya secara horizontal. Luming mengaktifkan tongkat es misterius itu dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempur yang meletus darinya telah sepenuhnya mencapai level Kaisar Dewa tingkat keempat. Para prajurit Surgawi kelas 1 ini sama sekali tidak dapat menahannya dan terlempar satu persatu. Baju zirah prajurit Surgawi kelas 1 di tubuh mereka meredup dan mereka terluka parah. Bocah, Mu Yun, kau mencari kematianmu sendiri. Beraninya kau mengkhianati Istana Surgawi. Ketika para ahli Istana Surgawi lainnya tiba, itu akan menjadi hari kematianmu. Jenderal Dewa dari suku manusia Surgawi meraung. Oh, benarkah?
Qiu, paksa dia ke sisi lain medan perang. Lu Ming mencibir dan mengirimkan suaranya ke Qiu. Baiklah. Qiu membalas dengan keras, dan serangannya menjadi semakin ganas. Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi terpaksa mundur ke medan perang Qiu. Mu Yun, aku punya baju zirah pertempuran Jenderal Dewa. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Selama aku bisa menahanmu, kau hanya akan mati. Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi meraung. Dia melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Dia tidak berusaha untuk mendapatkan hasil apapun. Dia hanya ingin menunda Lu Ming dan yang lainnya. Namun, dia bukan tandingan Qiu. Dia tetap dipaksa mundur. Tak lama kemudian, dia mendekati medan perang Qiu. Apakah menurutmu kau bisa menahan kami dengan baju zirah Jenderal Surgawi? Kau mungkin lupa bahwa ada harta lain di Istana Surgawi yang disebut segel wilayah prajurit terlarang. Lu Ming mencibir. Sebuah jimat giok muncul di tangannya. Itu adalah segel wilayah prajurit terlarang. Saat itu, Lu Ming telah menukar beberapa segel alam terlarang prajurit di aula pertukaran merit Istana Surgawi. Dia mengira bahwa dia tidak akan dapat menggunakannya dan hanya mempersiapkannya untuk keadaan darurat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menggunakannya secepat itu. Inilah saat yang paling tepat untuk menggunakan segel domain prajurit. Itu adalah segel wilayah prajurit terlarang. Ekspresi Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi berubah drastis saat melihat segel domain penyegel prajurit di tangan Lu Ming. Dengan suara keras, Lu Ming menghancurkan segel wilayah terlarang gudang senjata. Wilayah terlarang gudang senjata menyebar dengan cepat, tidak hanya menyelimuti para Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi, tetapi juga Qiu dan para prajurit surgawi yang mengepung Qiu. Senjata suci dan yang terpenting, baju besi Jenderal Suci manusia surgawi dengan cepat kehilangan kilaunya setelah diselimuti oleh domain senjata terlarang. Mereka tidak dapat lagi digunakan dan secara otomatis menyembunyikan diri. Para prajurit surgawi dan Jenderal Dewa yang menyerang Qiu dan yang lainnya tidak dapat menggunakan baju zirah dan senjata mereka. Tentu saja, ada juga masalah. Qiu dan dua orang lainnya tidak bisa menggunakan senjata pembunuh mereka. Qiu, bunuh. Saat Lu Ming menghancurkan wilayah prajurit terlarang, dia berteriak dan berlari keluar bagaikan sambaran petir. Ia tidak menyerang para Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi, tetapi menyerang para prajurit surgawi dan Jenderal Dewa yang mengepung Qiu. Tubuh Lu Ming diselimuti cahaya terang. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat hendak keluar, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Itu adalah teknik teleportasi yang lebih hebat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sekitar Qiu dan yang lainnya. Ledakan-ledakan, Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan tinjunya seberat gunung, dan melesat ke arah para prajurit surgawi dan Jenderal Dewa. Tanpa perlindungan dari baju zirah prajurit Dewa kelas 1, prajurit Dewa kelas 1 tidak dapat menahan serangan Lu Ming sama sekali. Bahkan jika Lu Ming tidak memiliki senjata pemusnah massal, kekuatan tempurnya hampir sebanding dengan Kaisar Dewa tingkat ketiga. Kekuatan serangannya sangat kuat. 4 atau 5 prajurit surgawi kelas 1 terbunuh oleh kekuatan tinju itu sebelum mereka sempat berteriak. Selain itu, beberapa kekuatan tinju diledakkan ke arah 2 Jenderal Dewa Kaisar Dewa tingkat ketiga dan memblokir serangan mereka. Adapun Jenderal Surgawi Kaisar Dewa tingkat keempat, Lu Ming tidak menyerangnya. Dia akan menyerahkan orang itu pada Qiu. Kekuatan tempur Qiu berasal dari tubuhnya sendiri dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Saat Lu Ming bergerak, Qiu juga bergerak. Tubuhnya berubah lagi, menjadi pedang panjang. Salah satu senjata dewa rusak yang sebelumnya ditukarkan Lu Ming dengan 1 juta poin prestasi adalah pedang patah. Setelah berubah menjadi pedang panjang, pedang itu bergetar sedikit dan menghilang dari tempat aslinya. Ini bukan teknik teleportasi yang hebat, tetapi fenomena yang disebabkan oleh kecepatannya. Kali ini, Qiu tidak menyerang Jenderal Dewa suku manusia surgawi. Sebaliknya, ia menyerang Jenderal Dewa Kaisar Dewa tingkat keempat lainnya, yang telah mengepung Qiu di awal. Kaisar Naga Abadi Chapter 4187 Bahasa Indonesia
Bab 4187, Siapa kamu? Jenderal Dewa yang bertarung dengan Qiu Yue bukan dari suku manusia surgawi dan kekuatan bertarungnya tidak terlalu kuat. Dia hanya Dewa Kaisar tingkat keempat biasa dan kekuatan bertarungnya lebih lemah dari Jenderal Dewa manusia surgawi. Pedang panjang yang telah diubah Qiu Qiu muncul di depan pria itu dan menebas kepalanya. Pria itu terkejut dan segera menangkisnya. Namun, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Tidak hanya kekuatan bertahannya menurun drastis, tetapi bahkan kekuatan menyerangnya pun sedikit menurun. Dia sama sekali tidak bisa menangkis serangan Qiu Qiu. Aduh, cahaya pedang menyala dan serangan lawan hancur. Setelah itu, darah berceceran di mana-mana. Tanda pedang muncul di antara alis ahli Kaisar Dewa tingkat keempat. Aura pihak lain melemah dengan cepat, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat berikutnya, semua tanda kehidupan di tubuhnya menghilang. Dia sudah meninggal. Seorang Jenderal Dewa Kaisar Dewa tingkat keempat dibunuh oleh Qiu Qiu dalam sedetik. Padahal jika orang tersebut berhadapan langsung dengan Qiu Qiu, akan sangat sulit bagi Qiu Qiu untuk membunuhnya dalam sekejap, walaupun kekuatan Qiu Qiu memang setingkat lebih tinggi dari pihak lawannya. Akan tetapi, itu sama sekali tidak disengaja tadi. Lu Ming tiba-tiba menggunakan segel wilayah penyegel prajurit untuk menekan baju zirah dan senjata suci orang tersebut. Qiu Qiu telah bertarung dengan Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi, tetapi tiba-tiba jenderal itu menyerangnya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia terbunuh oleh Qiu Qiu dalam sekejap. Asyik, setelah Qiu Qiu membunuh Kaisar Dewa tingkat keempat dalam sekejap, pedangnya bergetar sedikit sebelum menyerang ke arah Jenderal Dewa manusia surgawi. Itu harus cepat, itu harus menjadi pertempuran yang cepat. Lu Ming tahu betul bahwa ada terlalu banyak ahli dari istana surgawi kali ini. Jika mereka menunda lebih lama lagi, ahli lain mungkin akan tiba kapan saja. Begitu mereka terjerat, mereka akan mendapat masalah. Selama dia dapat menghadapi Jenderal Abadi yang paling kuat, yang lain akan mudah dihadapi. Kau ingin membunuhku? Bermimpilah. Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi bereaksi cepat dan memblokir serangan itu dengan pedangnya. Dengan bunyi dentang, dia bertukar pukulan dengan Qiu Qiu, dan sosoknya mundur secara eksplosif. Qiu Qiu terus menyerang ke depan. Bunuh, bunuh, cepat serang dan bunuh mereka. Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi berteriak sambil membela diri. Membunuh, membunuh. Ada juga dua Jenderal Dewa Kaisar tingkat ketiga. Mereka berteriak dan menyerang Lu Ming dan Qiu Yue dengan aura yang mendominasi. Baju zirah mereka ditekan, namun begitu pula senjata pembunuh Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menghadapi Qiu Yue dan yang lainnya yang tidak memiliki senjata pembunuh dengan kekuatan bertarung mereka sebagai Kaisar Dewa tingkat ketiga. Serangan dari dua ahli Kaisar Dewa tingkat ketiga itu sangat mengejutkan dan mengerikan. Hal itu membuat ekspresi Lu Ming menjadi serius. Kalian tetaplah di belakangku dan halangi serangan prajurit surgawi lainnya. Aku akan menahan mereka berdua, kata Lu Ming. Selama dia dapat menahan mereka berdua untuk beberapa gerakan, dia yakin Qiu Qiu akan segera mengakhiri pertarungan. Selama Qiu Qiu menyelesaikan pertempuran dan membantu mereka, kemenangan akan menjadi milik mereka. Kamu tidak harus melakukan semuanya, berikan aku satu. Terdengar suara dingin. Lu Ming sangat mengenal suara ini. Itu adalah Qiu Yue. Qiu Yue melangkah keluar, dan tubuhnya diselimuti cahaya 9 warna. Pada saat ini, Qiu Yue berteriak dan menunjuk jarinya. Orang dapat melihat bahwa salah satu dari 9 cahaya warna di tubuh Qiu Yue bersinar dengan cahaya yang menyilaukan yang sepenuhnya menutupi 8 cahaya lainnya. Ini, Lu Ming samar-samar dapat melihat sebuah hati muncul dari hati Qiu Yue. Jantung ini berbeda dari jantung lainnya karena memiliki 9 lubang. Masing-masing dari 9 lubang itu memiliki warna yang berbeda. Pada saat ini, warna di salah satu lubang itu sangat terang. Itu sesuai dengan warna luarnya yang sangat mempesona. Suara mendesing. Saat Qiu Yue menunjuk, seberkas cahaya yang sangat terang meledak dan berubah menjadi sebuah jari. Jari itu menunjuk ke arah Jenderal Dewa Kaisar tingkat ketiga.
Dengan suara ledakan, keduanya saling bertukar pukulan. Serangan Jenderal Dewa Kaisar tingkat ketiga benar-benar diblokir. Mata Lu Ming berbinar. Meskipun Qiu Yue tidak memiliki senjata pembunuh, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Dengan kultivasi Kaisar Dewa tingkat pertama, dia mampu memblokir Jenderal Dewa Kaisar Dewa tingkat ketiga. Ini di luar dugaan Lu Ming. Hati orang suci yang memiliki 9 lubang itu memang kuat. Meskipun Lu Ming sedang mengamati Qiu Yue, tangannya tidak diam. Dia terus mengayunkan tinjunya dan menghalangi Jenderal Dewa Kaisar tingkat ketiga lainnya. Selain dari beberapa jenderal surgawi ini, prajurit surgawi kelas 1 yang tersisa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan EBSCP, meskipun ada banyak prajurit surgawi kelas 1, kedua murid Dewa Penguasa Mimpi lebih dari mampu melindungi diri mereka sendiri. Pertarungan di sini menemui jalan buntu, tetapi Qiu lebih unggul. Aku akan membunuh. Aku akan membunuh, 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 membunuh. Qiu berteriak keras dan melancarkan serangan yang dahsyat. Langit dipenuhi cahaya pedang, seolah-olah sedang terjadi hujan pedang di langit berbintang ini. Jenderal surgawi dari suku manusia surgawi berada dalam posisi bertahan. Aduh, akhirnya sang jenderal dewa dari suku manusia surgawi itu tak mampu lagi membela diri, dadanya pun terkena pancaran sinar pedang. Kini, tanpa perlindungan dari baju zirah sang jenderal surgawi, cahaya pedang telah menembus jantung sang jenderal surgawi suku manusia surgawi, membelahnya menjadi dua. Jenderal dewa dari suku manusia surgawi menjerit saat dia mundur dan batuk darah. Meskipun membelah jantungnya tidak akan membunuhnya, hal itu tetap dapat melukainya dengan parah dan mengurangi kekuatan tempurnya. Itu sudah cukup. Sejak awal, dia bukan tandingan Qiu, dan dengan berkurangnya kekuatan tempurnya, dia bahkan bukan tandingan Qiu. Bunuh dia saat dia sakit. Bagaimana bisa Qiu melewatkan kesempatan seperti itu? Setelah melukai lawannya dengan satu gerakan, serangan berikutnya bahkan lebih ganas. Wus, wus. Langit dipenuhi bayangan pedang dan cahaya pedang. Setiap cahaya pedang memiliki panjang ratusan juta mil, dan membelah alam semesta dan bintang-bintang. Aduh! Darah berceceran ke segala arah saat ia terbang jutaan mil jauhnya. Lalu, kepala itu dilempar tinggi ke udara. Itu adalah kepala jenderal dewa suku manusia surgawi, yang telah dipotong oleh Qiu. Dia belum mati, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam saat dia mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana Qiu bisa membiarkannya lolos? Dengan suara berdesir, cahaya pedang menebas kepala jenderal surgawi manusia surgawi itu, memotongnya menjadi dua bagian. Jiwa di dalamnya juga hancur. Jenderal surgawi manusia surgawi itu tewas di tempat. Semua jenderal dewa dan prajurit dewa kelas 1 lainnya terkesiap ketakutan. Ini adalah seorang kultivator dari suku manusia surgawi. Jika dia terbunuh begitu saja, istana surgawi mungkin akan marah besar. Pada saat yang sama, mereka juga punya niat untuk mundur. Qiu terlalu kuat. Jika menyerang mereka, mereka hanya akan berada di jalan menuju kematian. Ayo pergi. Meninggalkan adalah strategi terbaik. Para jenderal dewa yang tersisa dan prajurit surgawi kelas 1 semuanya mundur serempak dan terbang ke satu arah. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Qiu ingin terus mengejar tetapi dihentikan oleh Lu Ming. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Lu Ming terus memainkan bola. Qiu berdengung dan terbang kembali ke tangan Lu Ming, berubah menjadi gelang. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkan kami? Qiu Yue dan dua gadis lainnya menatap Lu Ming dengan bingung. Mereka tidak habis pikir, mengapa seorang prajurit surgawi kelas 1 dari istana surgawi mau menyelamatkan mereka, dan bahkan membunuh seorang jenderal surgawi dari suku manusia surgawi, yang mana hal itu akan menyinggung istana surgawi. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Ming semakin mengejutkan mereka. Sebelumnya, mereka telah melihat dengan jelas bahwa Lu Ming, dengan kultivasinya di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat 9, mampu menahan serangan seorang ahli Kaisar Surgawi tingkat 3. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4188 Bahasa Indonesia. Bab 4188,
Bab 4188 Kesalahpahaman. Qiu Yue dan dua orang lainnya sangat bingung. Mengapa jenius yang sangat kuat ini menyelamatkan mereka dengan mengorbankan istana surgawi? Mungkinkah dia mengagumi kecantikannya? Ini bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, mereka semua adalah wanita cantik yang hanya ada satu di antara sejuta. Sekarang bukan saatnya bicara. Ada banyak orang dari istana surgawi kali ini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Kata Lu Ming. Baiklah, ayo kita pergi dulu, lewat sini. Qiu Yue mengangguk dan terbang ke satu arah dengan Lu Ming mengikuti dari belakang. Mereka segera meninggalkan jangkauan wilayah kekuasaan prajurit terlarang. Begitu dia meninggalkan jangkauan wilayah prajurit terlarang, baju zirah prajurit surgawi kelas 1 di tubuh Lu Ming muncul. Kamu memiliki baju besi prajurit surgawi kelas 1. Sejauh yang aku tahu, ada kekuatan yang membatasi dalam baju besi prajurit surgawi yang dapat mengendalikanmu. Selama praktisi kuat istana surgawi mengendalikanmu, kamu akan mati tanpa diragukan lagi. Qiu Yue berkata, matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak mengenali Lu Ming. Dia hanya merasa bahwa Lu Ming telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka tadi. Dia tidak tega melihatnya mati di tangan mereka. Jangan khawatir, aku punya cara untuk memecahkannya. Lu Ming tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan energi terlarang dan menyebarkannya ke setiap sel. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan kekuatan penahan yang dibawa oleh baju zirah itu. Kekuatan semacam ini juga dapat didistribusikan ke setiap sel. Jika orang lain menghadapi kekuatan semacam ini, mereka pasti tidak berdaya. Namun, itu bukan masalah bagi tubuh tabu. Setelah menemukan energi ini, Lu Ming mengedarkan energi terlarang dan mengelilinginya sebelum memurnikannya. Tak lama kemudian, energi ini sepenuhnya dimurnikan oleh Lu Ming. Baju zirah prajurit surgawi kelas 1 terbang keluar dari tubuh Lu Ming dan sampai di tangannya. Setelah kekuatan pembatasan itu disempurnakan oleh Lu Ming, dia tidak dapat lagi mengenakan atau menggunakan baju zirah prajurit surgawi. Dia benar-benar berhasil melepaskan diri dari belenggu baju zirah prajurit surgawi. Mata Qiu Yue dan dua orang lainnya terbelalak, dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang dapat melepaskan diri dari belenggu baju zirah prajurit surgawi. Di dalam hati mereka, Lu Ming bahkan lebih misterius. Meskipun Lu Ming sedang menyempurnakan kekuatan pembatas baju besi prajurit surgawi, mereka tidak berhenti. Mereka masih terbang ke satu arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, Lu Ming menyimpan perlengkapan prajurit surgawi itu di dalam cincin penyimpanan. Kakak, bisakah kau memberitahuku sekarang? Mengapa kau menyelamatkan kami? Qiu Yue bertanya lagi. Qiu Yue, apakah kamu tidak mengenaliku? Aku tuan muda, Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan mengungkapkan identitas aslinya. Menghadapi Qiu Yue, Lu Ming tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia juga tidak berniat menyembunyikan apapun. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Qiu Yue menegang dan ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Lu Ming dengan mata indahnya dan kemudian mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Suara mendesing. Tubuh Qiu Yue memancarkan sinar cahaya terang yang menebas Lu Ming. Lu Ming terkejut. Ia tidak menyangka Qiu Yue akan menyerangnya secara tiba-tiba. Dengan tergesa-gesa, ia dengan cepat menangkisnya dan bertabrakan dengan sinar cahaya itu. Dengan suara keras, Lu Ming terlempar. Adik Qiu Yue, apa yang terjadi? Dan EBSCP, dua murid dewa-dewa mimpi Void lainnya menyaksikan kejadian ini dengan kaget. Mereka juga tercengang, jelas tidak menyangka Qiu Yue akan tiba-tiba menyerang Lu Ming. Qiu Yue tidak menjawab mereka berdua. Sebaliknya, dia menatap Lu Ming dengan tajam dan berkata dengan dingin, katakan, siapa kamu? Apa tujuan berpura-pura menjadi tuan mudaku? Jadi itu salah paham. Lu Ming merasa lega. Dia tahu bahwa dia saat ini berada di tubuh terlarang dan tubuhnya saat ini. Aura sumber kehidupannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak heran jika Qiu Yue akan salah paham. Qiu Yue, aku memang seorang tuan muda. Karena aku telah mengembangkan teknik khusus, aura sumber kehidupanku telah berubah.
Lu Ming menjelaskan. Aura asal-usul kekuatan hidup telah berubah. Aku belum pernah mendengar metode kultivasi seperti itu. Sebaiknya kau tunjukkan padaku beberapa bukti. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Qiu Yue berkata dengan dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming tersenyum pahit. Qiu Yue, kami berasal dari keluarga Lu di benua alam purba yang merupakan hutan belantara. Kamu telah tinggal di keluarga Lu sejak kamu masih muda. Apakah kamu masih ingat bahwa akulah yang membantumu membuka meridianmu? Lu Ming mulai bercerita tentang kenangan mereka bersama. Ada beberapa hal yang hanya Lu Ming dan Qiu Yue yang tahu. Qiu Yue mendengarkan dengan saksama, tetapi niat membunuh di matanya tidak memudar. Sebaliknya, niat itu menjadi semakin kuat. Suara mendesing. Tiba-tiba, Qiu Yue menyerang lagi. Sinar cahaya 9 warna yang menyilaukan, indah namun menakutkan, diarahkan ke kepala Lu Ming. Qiu Yue telah menggunakan senjata pamungkasnya dalam serangan ini. Itu adalah bilah melengkung yang diselimuti cahaya 9 warna. Kekuatannya sangat mengerikan. Qiu Yue, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih menyerang? Lu Ming berseru. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tongkat mistik es untuk menangkisnya. Dengan suara berdenting yang keras, terjadilah getaran yang dahsyat. Lu Ming menangkis pedang pendek milik Qiu Yue sementara dirinya sendiri melayang mundur. Bicaralah, siapakah kamu? Apa yang telah kamu lakukan kepada Tuan Muda? Bagaimana kamu memperoleh ingatan Tuan Muda? Apakah kamu telah menyelidiki jiwa Tuan Muda? Qiu Yue berteriak. Niat membunuhnya sangat kuat. Aura kuatnya terkunci pada Lu Ming, siap melancarkan serangan mematikan kapan saja. Lu Ming tersenyum pahit. Jelas bahwa Qiu Yue masih tidak mempercayainya. Dia mengira bahwa dia telah mencari jiwa Lu Ming dan memperoleh ingatannya. Hal semacam ini bisa saja terjadi. Di alam semesta, hal semacam ini sebenarnya tidak jarang terjadi. Lu Ming tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Kalau dia berada di posisinya, dia mungkin tidak akan percaya begitu saja. Aura sumber kehidupan seseorang telah berubah. Penampilan, bentuk tubuh, suara, dan temperamen seseorang mudah berubah. Hanya aura sumber kehidupan yang sulit diubah. Belum lagi, dia sudah berubah total. Dia orang yang sama sekali berbeda. Siapapun yang mengalaminya akan sulit mempercayainya. Ada apa? Dia tidak bisa bicara. Bicaralah, apa yang telah kau lakukan pada Tuan Muda? Jika kau tidak menjelaskannya hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Qiu Yue berteriak, dan saat dia berbicara, air mata sudah mengalir di wajahnya. Jika jiwa Lu Ming telah dicari dan bahkan ingatan paling pribadinya telah diambil, itu berarti Lu Ming berada dalam bahaya besar. Qiu Yue, aku benar-benar Lu Ming. Aku benar-benar Tuan Muda. Lu Ming berkata tanpa daya. Benar sekali, dia adalah Lu Ming. Qiu Yue, apakah kamu masih mengenaliku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah Qiu Qiu. Kemudian, Qiu Qiu terbang keluar dan berubah menjadi bola bundar, berayun-ayun di udara. Kamu adalah Qiu Qiu. Mata Qiu Yue terbelalak karena terkejut. Qiu Yue secara alami mengenali Qiu Qiu. Namun, pertempuran sebelumnya sangat sengit, dan Qiu Qiu telah berubah menjadi tombak atau pedang panjang saat menyerang. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi, Qiu Qiu telah menelan banyak sekali senjata dewa yang rusak selama bertahun-tahun, dan auranya juga sedikit berubah. Oleh karena itu, Qiu Yue tidak memperhatikannya dengan saksama sebelumnya dan tidak mengenalinya pada awalnya. Pada saat ini, Qiu Qiu telah berubah menjadi bola, dan dengan pengamatan cermat Qiu Yue, dia segera mengenali Qiu Qiu. Lagi pula, aura sumber kehidupan Qiu Qiu tidak berubah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4189 Bahasa Indonesia. Bab 4189, Bab 4189 Dewa-Dewa Menghalangi Jalan. Ya, saya Qiu Qiu. Qiu Yue, lama tak berjumpa. Lu Ming telah mencarimu selama ini. Tubuh bulat Qiu Qiu terbang mengitari Qiu Qiu sembari berbicara. Qiu Yue mengamati Qiu Qiu dengan serius, dan akhirnya, matanya menampakkan ekspresi terkejut. Dia yakin bahwa Qiu Qiu tidak dikendalikan. Itu gratis.
Lalu, apa yang dikatakan Qiu Qiu itu benar. Qiu Yue menatap Lu Ming lagi dan berkata, apakah kamu benar-benar tuan muda? Tentu saja, gadis bodoh. Lu Ming tersenyum. Ya, senyummu itu. Kau benar-benar tuan muda. Tuan muda, akhirnya aku bisa melihatmu. Qiu Yue terkejut dan senang. Dia terbang dan melemparkan dirinya ke pelukan Lu Ming, seolah-olah dia tidak ingin pergi. Dia sangat mengenal Lu Ming. Sekarang setelah dia tenang, dia bisa tahu dari senyum Lu Ming bahwa ini adalah Lu Ming. Aura sumber kehidupan telah berubah, tetapi senyumannya masih senyuman yang sama. Gadis konyol, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Orang-orang dari Istana Surgawi mungkin akan segera menyusul kita. Kata Lu Ming. MMH. Qiu Yue mengangguk, dan mereka terus terbang ke arah itu. Tidak ada waktu untuk mengobrol. Mereka hanya bisa membicarakan hal-hal spesifik saat mereka aman. Meskipun hati Qiu Yue dipenuhi dengan banyak pertanyaan, dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri untuk saat ini. Namun kali ini, sebelum mereka bisa terbang jauh, sebuah tim muncul di depan mereka. Seorang jenderal surgawi dengan 12 prajurit surgawi kelas 1. Mereka ada di sana, hentikan mereka. Jenderal Dewa juga menemukan Lu Ming dan kelompoknya dan langsung meraung. Cepatlah, Qiu Qiu, kau buka jalan. Lu Ming berteriak dan melambaikan tangannya. Qiu Qiu terbang keluar. Jangan khawatir, serahkan padaku. Qiu Qiu berteriak dan terbang keluar. Ia berubah menjadi tombak hitam yang menembus kehampaan dan melesat ke depan para prajurit surgawi dan jenderal dewa dalam sekejap mata. Asyik, saat tombak hitam itu ditusukkan, kekuatan tak terbatas di langit berbintang berkumpul dan roh dewa primitif yang besar terbentuk. Roh dewa primitif ini juga memegang tombak hitam dan mengayunkannya. Kehampaan itu bergetar hebat ketika tombak hitam yang bahkan lebih besar dari sebuah planet, melesat melintasi langit berbintang dan menekan ke arah 12 prajurit surgawi kelas 1 dan seorang jenderal surgawi. Jenderal dewa itu hanyalah kaisar dewa tingkat ketiga. Ketika dia merasakan kekuatan mengerikan dari gerakan ini, ekspresinya berubah dan dia berteriak, aktifkan armor, blok. Sang jenderal surgawi berusaha sekuat tenaga mengaktifkan baju zirah jenderal surgawinya, dan 12 prajurit surgawi kelas 1 yang lain pun berusaha sekuat tenaga mengaktifkan baju zirah prajurit surgawi kelas 1 mereka untuk melawan. Ledakan. Tombak hitam itu menyapu dan ke-13 sosok itu terlempar seperti 13 bola kulit. Jenderal dewa itu baik-baik saja. Dia memiliki baju tempur jenderal dewa, yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Qiu Qiu tidak dapat menembus pertahanannya dan hanya mengirimnya terbang ratusan juta mil jauhnya. Namun, prajurit surgawi kelas 1 tidak seberuntung itu. Baju zirah prajurit surgawi kelas 1 mereka tersapu oleh tombak panjang hitam itu. Baju zirah itu bergetar hebat lalu meledak. Beberapa prajurit surgawi kelas 1 terkena serangan yang lebih kuat, dan tubuh mereka meledak dan berubah menjadi abu. Lu Ming dan kelompoknya bergegas lewat dan pergi dalam sekejap mata. Haha, bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Qiu Qiu terbang kembali ke Lu Ming dengan penuh kemenangan. Mereka bertiga menatap Qiu Qiu dengan rasa ingin tahu. Kehebatan bertarung Qiu Qiu juga membuat mereka khawatir. Makhluk logam itu ternyata sangat kuat. Mungkinkah dia anggota klan kerajaan makhluk logam? Qiu Yue dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Ras makhluk hidup dari logam merupakan salah satu ras teratas di alam semesta. Ia merupakan salah satu dari 10 ras teratas dan sangat kuat. Di antara mereka, keluarga kerajaan makhluk logam bahkan lebih kuat. Setiap orang dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu karena kekosongan di depan mereka tiba-tiba beriak seperti air. Aura mengerikan menyebar dari sana. Aura itu begitu mengerikan hingga menyebabkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang bergetar seolah-olah hendak meledak. Seorang guru surgawi. Ekspresi Lu Ming dan kelompok berubah drastis. Dan EBSP, aura ini jelas merupakan aura seorang dewa. Aura itu terlalu mengerikan, dan mereka tidak sebanding dengannya. Ayo pergi. Lu Ming meraung keras, ingin berbalik dan melarikan diri ke arah lain.
Mencoba melarikan diri di depanku, kau benar-benar naif. Suara dingin terdengar. Sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Sosok ini memiliki 12 sayap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci putih bersih. Ini adalah dewa penguasa ras malaikat. Begitu Master Surgawi dari ras malaikat muncul, auranya menjadi semakin menakutkan. Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba membeku karena kekosongan itu sepenuhnya tertutup. Di bawah aura yang menakutkan ini, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Serahkan hati Dewa Guru, hancurkan kultivasimu sendiri, dan ikuti aku kembali ke istana surgawi untuk meminta pengampunan. Dewa-dewa dari ras malaikat berkata dengan dingin. Tubuhnya besar, dan kepalanya sebesar planet. Dia berdiri di kehampaan, menopang langit dan bumi. Tekanan yang dia berikan pada Lu Ming dan yang lainnya terlalu kuat. Aku sudah selesai, aku tidak bisa bergerak. Lu Ming meraung dalam hatinya. Pada saat ini, dia ingin mengeluarkan peti mati perunggu ungu dan mempertaruhkan nyawanya, tetapi itu tidak berhasil. Bon, apakah ada cara? Lu Ming bertanya. Tidak, aku terlalu lemah. Jika aku sedang dalam kondisi prima, aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Tapi sekarang, kau sendirian. Kata Bon. Lu Ming terdiam. Otaknya berputar cepat, mencoba mencari jalan keluar. Tidakkah kau? Tepat saat Qiu Yue hendak berteriak, jangan pernah berpikir untuk membuatku menyerahkan hati dewa utama, dia dihentikan oleh Lu Ming sebelum dia bisa melakukannya. Qiu Yue, aku akan mengatakannya. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Qiu Yue. Suara Qiu Yue tiba-tiba berhenti. Ya, kami dapat menyerahkan hati dewa, tetapi hati itu tidak berada di tangan kami. Kami telah menyembunyikannya di tempat rahasia sebelumnya. Jika Anda menginginkannya, kami dapat membawa Anda ke sana. Lu Ming berteriak. Meskipun dia tidak mengetahui apa isi hati seorang penguasa, hal itu tidak menghentikannya untuk mengarang cerita. Bocah, bawa aku untuk mengambilnya. Jika kau berani melakukan trik apapun, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Kata dewa-dewa ras malaikat. Aku tentu tidak akan berbohong padamu, tapi aku punya syarat. Kata Lu Ming. Bocah, kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Bawa aku ke sana. Kata dewa penguasa ras malaikat dengan dingin. Sungguh konyol bagi seorang anak kaisar yang saleh untuk bernegosiasi dengannya. Saya hanya bisa bernegosiasi. Hati sang penguasa ada di tangan seorang teman saya. Bahkan jika Anda menangkap kami dan menggeledah jiwa kami, itu tidak ada gunanya. Saya baru saja mengiriminya pesan mental, menyuruhnya untuk mengambil hati sang penguasa dan pergi. Dia bisa pergi sesuka hatinya. Saya juga tidak tahu di mana dia berada, kecuali saya menghubunginya secara pribadi. Kamu bisa membunuhku dan mencari jiwaku, tapi kamu tidak bisa memaksaku untuk menghubunginya. Lu Ming terus melontarkan omong kosong. Dia mengulur waktu, berharap ada beberapa perubahan. Jika tidak, jika pihak lain menyerang mereka secara langsung, mereka tidak akan mempunyai harapan sama sekali. Bocah, kau hebat sekali. Mata dewa-dewa dari ras malaikat itu dipenuhi dengan dingin. Namun, dia tidak tahu apakah Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4190 Bahasa Indonesia. Bab 4190, Bab 4190 membuka lubang cacing. Penguasa surgawi dari ras malaikat tidak dapat memastikan apakah Lu Ming berkata jujur. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya percaya pada Lu Ming. Namun, bagaimana jika Lu Ming mengatakan yang sebenarnya? Tidak akan ada gunanya bahkan jika dia menangkap Lu Ming dan yang lainnya dan mencari jiwa mereka. Katakan, apa syaratnya? Kata dewa-dewa ras malaikat. Sederhana saja, aku akan membawamu untuk mendapatkan hati sang pencipta, dan kau biarkan mereka pergi dulu. Lu Ming menunjuk Qiu Yue dan yang lainnya. Tidak, Tuan Muda. Qiu Yue segera menjadi cemas. Tidak, sang dewa penguasa ras malaikat berkata dengan dingin dan kejam, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jika kau tidak setuju, kau tidak akan bisa mendapatkan hati sang raja. Lu Ming sedang berselisih paham. Aku akan menjatuhkanmu. Aku punya cara untuk membuatmu patuh pada jalan. Dan EBSP,
Mata dewa-dewa bersinar dengan cahaya dingin saat dia melangkah maju, energinya bahkan lebih mengerikan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Luming. Dia akan langsung menjatuhkannya. Dia punya banyak cara untuk membuat Luming menyerah. Orang ini, Luming mendesah dalam hatinya. Orang tua ini memang tidak mudah dibodohi. Jarang sekali dia bisa menunda untuk beberapa waktu. Kalian, cepat pergi. Dan EBSCP, bunuh. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian cahaya berwarna pelangi melesat ke arah dewa penguasa ras malaikat. Menguasai. Qiu Yue dan dua orang lainnya sangat gembira. Mengsu. Dan EBSCP, mati. Dewa penguasa ras malaikat meraung sambil menebas dengan pedang malaikat. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan yang mengguncang bumi. Dewa penguasa ras malaikat gemetar saat dia dipaksa mundur. Sudah jelas bahwa malaikat Dewa Tuhan tidak sekuat Dewa Tuhan mimpi hampa. Dan EBSCP, tubuh Dewa penguasa Dream Void berkelebat saat dia muncul kembali. Dan EBSCP, Dewa penguasa Dream Void berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan auranya tidak kalah dari saat ia berada di puncaknya. Ia terluka. Menguasai. Guru, ada apa? Qiu Yue dan dua orang lainnya berseru khawatir. Aku baik-baik saja. Kalian cepat pergi. Serahkan orang ini padaku. Dan EBSCP, ayo pergi. Dewa-dewa mimpi Void berkata. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi melilit Luming dan yang lainnya, mendorong mereka ratusan juta li jauhnya. Dia kemudian melangkah maju, menyerang dewa-dewa ras malaikat dengan cara yang tak tertandingi dan mendominasi. Ayo pergi. Dan EBSCP, Luming menarik Qiu Yue dan terbang ke kejauhan, dua murid dewa penguasa mimpi lainnya segera mengikuti. Dan EBSCP, mereka tahu bahwa sekalipun mereka tetap tinggal, mereka tidak akan berguna bagi dewa mimpi yang hampa dan bahkan mungkin akan menjatuhkannya. Kecepatan mereka luar biasa cepat, dan mereka terbang jauh dalam sekejap mata. Meskipun demikian, samar-samar orang masih dapat melihat bahwa ada orang lain di medan perang. Tuhan Surgawi Yeshen. Dan EBSCP, keberadaan kuat yang telah melawan Dewa Penguasa Dream Void juga telah tiba, tetapi Dewa Penguasa Dream Void telah menghentikannya. Menguasai. Ketiganya menitikkan air mata. Dan EBSCP, Dewa Penguasa Dream Void bertarung 1 lawan 2, dan dia mungkin tidak sebanding dengan pihak lain. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Dan EBSCP, jangan khawatir. Dewa penguasa alam mimpi sangat kuat, jadi dia pasti akan baik-baik saja. Yang terpenting bagi kalian semua saat ini adalah menyelesaikan misi yang diberikan Dewa Penguasa Alam Mimpi. Oh, benar. Apa tujuan kalian selanjutnya? Tanya Zhao Feng. Luming menghiburnya dan lalu bertanya. Danau Suci Purba. Guru ingin kita pergi ke Danau Suci Purba. Dia berkata bahwa para ahli Danau Suci Purba akan datang untuk menyambut kita. Kita seharusnya tidak terlalu jauh dari pintu masuk Danau Suci Purba. Kata Qiu Yue. Danau Suci Purba. Lu Ming bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan dewa-dewa primitif? Kalau begitu, mari kita percepat. Kata Lu Ming. Semua orang meningkatkan kecepatan mereka dan terbang dengan kecepatan penuh, tetapi tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok jenderal dewa dan prajurit dewa lainnya. Ini tidak akan berhasil. Daerah ini telah dikelilingi oleh para ahli istana surgawi. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk keluar. Lu Ming mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun guru mengatakan kepadaku bahwa kita tidak jauh dari pintu masuk Danau Suci Purba, kita tidak yakin seberapa jauh kita. Ekspresi Qiu Yue juga berat. Mereka tampaknya telah dikepung sepenuhnya. Untungnya, para prajurit surgawi dan jenderal dewa yang ditemuinya tidak terlalu kuat. Kultivasi tertinggi hanya pada ranah kaisar dewa tingkat keempat. Jika mereka bertemu dengan kaisar dewa tingkat kelima atau dewa utama, mereka akan mendapat masalah. Aku punya ide. Aku punya seperangkat cakram formasi yang dapat membuka lubang cacing yang mengarah langsung ke planet induk suku naga. Kita dapat menuju ke planet induk suku naga terlebih dahulu dan kemudian menuju ke Danau Suci Purba dari sana. Mata Lu Ming berbinar. Dia sudah memikirkan ide ini. Saat itu,
Aokian telah memberinya 36 cakram arai. Jika disatukan, cakram-cakram itu dapat membuka lubang cacing yang mengarah langsung ke planet induk suku naga. Dia bisa menggunakannya sekarang. Pertama-tama dia akan pergi ke planet induk suku naga dan kemudian berangkat dari planet induk ke Danau Suci Purba. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu. Senang sekali punya harta karun seperti ini. Mata Qiu Yue dan dua orang lainnya berbinar. Namun, butuh waktu untuk mengaktifkan platformasi. Saya harap saya bisa melakukannya tepat waktu. Lu Ming berkata. Dengan lambaian tangannya, 36 cakram susunan terbang keluar dan melayang di udara. Daya terlarang disuntikkan ke dalam cakram susunan. Seketika, 36 cakram formasi bersinar dan mulai berputar cepat di udara. Gelombang fluktuasi misterius dipancarkan. Papan susunan itu perlahan membuka lubang cacing. Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya menantikannya. Cahaya pada susunan cakram itu menjadi makin terang dan fluktuasinya pun makin intens. Tidak lama kemudian, sebuah pusaran muncul di tengah papan susunan. Pada mulanya pusaran air itu tidak dalam, namun lama-kelamaan, karena pusaran air itu berputar cepat, maka pusaran air itu menjadi semakin dalam. Ini adalah tautan ke planet induk ras naga. Asal terhubung sepenuhnya, mereka bisa melewati lubang cacing ini dan menuju ke planet induk klan naga. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Di belakang mereka, kehampaan beriak dan sekelompok orang muncul. Ada lebih dari 30 orang dalam kelompok ini. Lu Ming melirik dan mengetahui bahwa 30 orang itu adalah 3 tim yang terdiri dari 3 jenderal dewa dan sekelompok prajurit surgawi kelas 1. Membunuh. Dengan raungan, salah satu jenderal abadi melancarkan serangan. Dia memegang pedang dewa emas di tangannya dan menebasnya. Cahaya pedang emas menembus kehampaan, melintasi jarak ratusan juta mil, dan menebas ke arah 36 cakram susunan. Dengan penglihatan mereka tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya tengah membuka lubang cacing hanya dengan satu tatapan. Serangannya diarahkan ke lubang cacing. Saya akan menghalanginya. Qiu terbang keluar dan berubah menjadi tombak hitam. Ia menusuk ke depan dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas. Dengan ledakan keras, tombak emas itu berhasil diblokir. Akan tetapi, tombak hitam yang ditransformasikan Qiu juga bergetar dan mundur. Pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi Kaisar Dewa tingkat keempat. Hati Lu Ming hancur. Jenderal Dewa yang baru saja menyerang juga merupakan anggota suku manusia surgawi. Lu Ming belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan EBSCP, mereka berangkat bersama dengan 18 tim, tetapi sebenarnya, ada lebih dari 18 tim yang terlibat dalam penangkapan kelompok dewa-dewa Dream Void. Lu Ming belum pernah melihat ketiga tim di depannya.